Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi hari ini aku kembali pengen ngomongin parfum-parfum di koleksiku yang ada aroma bunga sedap malamnya atau bunga tuberose-nya. Dan kayaknya ini adalah video kedua yang aku buat untuk ngebahas parfum-parfum dengan aroma tuberose gitu ya. Dan yang kali ini aku mau bahas tuh ada yang dari produk lokal, ada juga dari produk non lokal. Tapi ini parfum-parfumnya semuanya tenang aja masih affordable, harganya masih di bawah Rp300.000 harusnya sih. Dan ini yang belum aku bahas di video part pertama aku tentang perfume aroma tuberose. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi perfume-perfume dengan aroma tuberose yang mau aku bahas kali ini tuh aku nggak mau bilang bahwa wangi tuberose-nya atau wangi sedap malamnya adalah wangi yang paling dominan dari parfum-parfum ini gitu. Karena masing-masing dari parfum yang pengen aku bahas ini tentu punya keunikan mereka masing-masing. Walaupun mereka sama-sama nih di notes-nya terdapat notes bunga sedap malam atau tuberose gitu ya. Dan seperti biasa aku akan mulai dari parfum yang paling terjangkau, paling affordable harganya dan ini dari produk lokal terlebih dahulu. Yaitu ini adalah sebuah parfum dari Scarlett yang namanya adalah Dreamy. Nah, ini salah satu parfum yang cukup banyak diperdebatkan karena kalau yang suka, suka banget, tapi kalau yang nggak suka bilang ini wanginya terlalu strong lah ataupun wanginya kayak wangi bapak-bapak gitu atau gimana. Kayaknya beberapa komentar yang aku baca kurang lebih seperti itu, tapi apapun yang terjadi dengan komentar-komentar tersebut, aku tetap suka sama parfum yang satu ini dan menurut aku ini salah satu parfum dengan aroma tuberose yang menurut aku layak untuk kalian cobain. Ini aku udah semprotin tadi. Aromanya itu bener-bener tipikal aroma floral yang strong gitu ya. Sekalipun aromanya bisa dibilang makin ke belakang aromanya makin gelap, tapi dia tidak bisa dipungkiri dibuka dengan aroma depan yang cukup fresh gitu. Wangi citrusnya lumayan memberikan sentuhan fresh di awal gitu ya. Walaupun makin ke belakang tuh dia masuk ke aroma yang ada tuberose-nya yang cukup tebel gitu, yang cukup floral, yang heavy gitu. Ada aroma amber yang juga bikin aromanya tuh jadi berkesan lebih hangat, berkesan mewah gitu. Tapi menurut aku ini salah satu perfume dengan aroma tuberose yang lumayan bisa dibilang seksi dan sweet juga, kayaknya dewasa banget, terus mewah gitu ya. Tuh, kalian bisa cobain aroma yang lumayan kompleks dari perfume yang satu ini, walaupun mungkin bukan tipe yang disukain semua orang gitu, tapi buat kalian pecinta aroma tuberose layak untuk dicoba gitu. Oke, yang selanjutnya masih dari produk lokal. Ini adalah salah satu perfume dari Megano yang namanya adalah Elowen. Kayak gini botolnya, bulet-bulet cantik gini. Ini tuh juga isinya adalah 30 mili, kurang lebih sama kayak Scarlett tadi. Dan ini nuansanya sebenarnya tidak berbeda jauh dengan nuansanya Dreamy dari Scarlett. Masih dengan perpaduan antara tuberose, vanilla, terus ada aroma gourmandnya juga di sini, which is yang dipakai di sini dark chocolate. Cuman bedanya adalah ini top notes-nya lebih berasa banget aroma white floralnya. Beda sama Dreamy tadi yang dibuka aroma top notes-nya itu dengan citrusy yang cukup kenceng. Kalau ini tuh enggak. Top notes-nya tuh langsung dibuka sama tuberose itu sendiri dan juga orange blossom. Jadi aroma yang lebih ke arah citrusinya cuma didapat dari orange blossom. Jadi enggak sekenceng, setajam dan seasem aromanya top notes dari Dreamy gitu. Ini langsung disambut sama aroma tuberose pokoknya ini di awal, white floral yang kenceng, terus nanti di middle notes-nya tuh akan ada kecium aroma jasmine dan dia ada perpaduan sama aroma almond gitu yang bikin aromanya jadi sedikit ada creamy nutty-nya, lalu dia juga pakai rose di sini. Jadi aroma bebungaannya itu lebih kaya, bukan hanya bebungaan putih tapi dia juga ada rose-nya. Lalu di base note-nya tuh baru masuk aroma yang lebih gourmand, jadi ada vanillanya, ada tonka bean, ada dark chocolate. Walaupun di sini dark chocolate-nya tuh nggak yang bener-bener kayak aroma pahit banget, aromanya nggak terlalu pahit istilahnya gitu ya, tapi memberi kesan gelap iya, terus dia juga pakai amber dan juga cedar. Jadi beberapa notes dari Megano itu agak mirip sama yang dipakai di Dreamy, makanya dia tuh satu vibe gitu. Walaupun kalau dibandingkan head to head sih sebenarnya nggak yang persis banget gitu, karena mereka punya ciri khas tersendiri masing-masing gitu. Ini cocok banget dipakai malam hari, aromanya juga sweet and sexy kalau menurut aku. Sedikit lebih dominan aroma tuberose-nya dibandingkan yang Dreamy tadi. Buat kamu yang suka aroma floral gitu, tapi yang mau berkesannya tetap dark, yang ada perpaduan sama aroma, gourmandnya, ada coklatnya, kayak gitu-gitunya, dan vanillanya pastinya, ini salah satu pilihan yang bisa kamu cobain gitu ya, untuk kamu pakai di acara malam, ke acara-acara formal, nah ini bakalan cocok banget.
Oke, yang selanjutnya ini adalah perfume-perfume non lokal dan aku akan memulai dengan salah satu perfume keluaran dari Miniso yang namanya adalah, Glowing Happiness Eau de Parfum. Ini botolnya kayak gini, di sini nggak ada tulisannya, jadi tulisan namanya tuh ada di bawah gitu ya. Ini botolnya cantik banget, berkesan mewah banget, padahal harganya cuman kayak, 85.000 kalau aku lihat saat ini di Miniso official store. Pokoknya ini cakep banget botolnya. Ini aku beli kalau nggak salah karena aku waktu itu udah cobain duluan nih perfume di Miniso dan aku tertarik terus kebayang-bayang, akhirnya aku check out. Ini aromanya tuh unik banget gitu ya. Kalau dibilang aroma white floralnya dominan, enggak juga, tapi aroma tuberose-nya di sini tetap kecium menurut aku, walaupun dia itu juga selain aroma tuberose juga ada aroma bunga-bungaan lainnya yang aromanya tuh nggak familiar di hidung aku. Aku akan coba dulu top notes-nya. Oh, oke. Jadi top notes-nya tuh langsung dibuka sama aroma yang sebenarnya fresh gitu, sweet dan fresh. Ini lebih ke sweet bunga dan, buah-buahan gitu ya. Buahnya bener-bener kayak, buah yang manis, which is dia pakai di sini tuh di top notes tuh ada melon, lotus, dan juga carnation. Makanya tadi aku bilang bebungaannya bukan yang familiar di hidung aku. Baru tuberose-nya tuh ada di middle notes yang berpadu sama lily of the valley dan juga honey. Jadi, kalau ini kalian ngebayanginnya lebih ke kalau yang dari tadi tuh lebih ke arah tuberose, vanilla, gourmand. Ini tuh lebih ke arah floralnya lumayan kenceng dan mungkin ada tendensi untuk bikin pusing buat kalian yang nggak terlalu suka wangi bunga karena dia selain ada wangi bunga, manisnya tuh pun juga dari honey, which is honey itu juga kan sebenarnya produk dari bunga gitu ya. Jadi wangi manisnya honey gitu belum lagi dipadu-padankan sama wanginya honeydew, which is yaitu melon itu sendiri yang wanginya juga manis gitu ya, buah-buahan yang manis bukan yang fresh, seger, asem gitu enggak ada sama sekali di sini. Jadi dia bener-bener kayak bunga-bungaan terus bunga-bunga putih gitu. Dan di base note-nya dia baru pakai transparent woods, ada sandalwood dan juga emas gitu. Jadi ini wanginya cantik banget, tapi ini dewasa banget menurut aku aromanya. Jadi khusus buat kalian yang emang suka aroma bunga gitu ya, kayak aroma tante-tante sih bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi, ya bukan buat semua orang juga, tapi buat kalian yang emang suka aroma yang lebih kayak gitu, nggak ada salahnya juga kalian cobain Glowing Happiness Eau de Parfum ini dari Miniso. Anyway, ini isinya adalah 50 mili dengan harga 80 ribuan, botolnya cantik. Worth it sih menurut aku. Oke, yang selanjutnya kalau yang tadi dari Miniso, yang ini dari perfume Timur Tengah, yaitu dari, brand-nya Lattafa dan di sini namanya adalah yang Lattafa Washwashah. Washwashah yang botolnya bener-bener kayak agak tacky sih, cuman ya begitulah, ciri khas dari perfume yang satu ini. Washwashah ini walaupun dia, bentuknya warnanya ungu, perpaduan antara ungu, hitam, dan pink seperti ini dan silver gitu ya, aku nggak ngerti gimana bisa dia memperpadukan warna-warna ini, tapi aromanya sebenarnya dominannya adalah white floral, bahkan ini jusnya warnanya ungu pekat loh gitu ya. Kalau di hidung aku sebenarnya waktu pertama kali nge-sniff aromanya Washwasha ini, dia tuh lebih ke arah white floral yang berpadu sama aroma fruity. Fruity-nya tuh bener-bener fruity yang kayak berry-berryan, yang wanginya tuh asem-asem seger gitu tapi bukan citrusy gitu. Jadi asam-asam seger manis, manisnya tuh manis banget. Wanginya tuh lebih ke arah kayak permen. Pokoknya manis banget gitu, baru dia nanti keluar aroma white floral yang kenceng juga, which is memang dia di top notes tuh pakainya raspberry, pink pepper, dan juga bitter orange gitu ya. Terus di middle notes-nya dia pakai tuberose, French orange flower, terus ada jasmine, osmanthus, dan juga neroli. Sedangkan di base note dia pakai tonka bean, vanilla, benzoin, musk, cashmere wood, dan juga amber gitu ya. Sebenarnya ini kalau dibandingkan dengan aromanya Dreamy tuh ada sedikit kemiripan, cuman beda di buah-buahan yang mereka pakai deh. Kalau ini kan lebih pakai raspberry, kalau Dreamy dia lebih pakai citrus di awalnya gitu. Tapi ini juga dia ada bitter orange ya, makanya aroma mereka tuh rada-rada mirip, satu tipe, satu vibe gitu. Ditambah lagi sama-sama ada vanilla sama ambernya. Jadi masih satu nuansa gitu. Cuman dua-duanya Dreamy sama Washwasha itu sama-sama strong gitu aromanya. Jadi ya ini termasuk yang kalau misalnya kalian juga love and hate kayaknya ya. Belum tentu semua orang bakal suka sama perfume yang satu ini. Cuman kalau misalnya suka sama tipe-tipe kayak Dreamy gitu ya, kemungkinan besar akan suka juga sama Washwasha ataupun sebaliknya gitu. Seperti kalian tahu sendiri, Lattafa salah satu brandnya dari Timur Tengah yang SPL lumayan oke gitu walaupun harganya terjangkau. Ini aku beli cuman kayak 100 ribuan, ini untuk yang 30 mili sih emang ya, bukan 50 mili aja. Semoga sih masih ada sekarang yang jual versi kecil, kalau enggak ya ada yang versi besar. Oke, yang terakhir ini adalah salah satu perfume dari brandnya Grace Paris, namanya adalah Cabotang Rose. Dan aku nggak punya full botolnya sebenarnya, cuman aku punya ini di can 10 milinya aku beli dari Naluri. Sebenarnya namanya adalah Cabotang Rose gitu ya, tapi
entah kenapa aku ngerasa ini tuh aromanya tidak, rose-nya bukan sesuatu yang kayak dominan banget, apalagi kalau aku bandingkan dengan parfum-parfum aroma rose yang biasanya aku kenal gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari notes-nya, parfum yang satu ini tuh punya notes floral yang sangat amat banyak. Jadi kayak bunga-bungaan, kebanyakan tuh isinya bunga-bungaan semua, mulai dari cherry blossom di top notes-nya, walaupun dia juga tetap pakai pear, mandarin orange, dan juga blackcurrant. Lalu di middle notes-nya tuh dia ada rose, peony, mimosa, tuberose, jasmine, lily, orange blossom, dan selain itu di middle notes-nya dia juga tetap ada pepper. Lalu di base note-nya dia ada frangipani juga gitu yang diperpadukan sama musk, sandalwood, dan vetiver. Jadi kalau misalnya aku disuruh nge-sniff aroma perfume ini, aku udah nggak bisa dapat lagi ini sebenarnya wangi bunga apa karena udah sangat banyak. Tapi yang paling dominan di hidung aku tuh entah kenapa malahan aroma white floralnya gitu. Yang salah satunya adalah aroma bunga tuberose. Karena ini tuh aroma floralnya cukup tipikal yang tebel tapi lembut sebenarnya gitu, dan aku nggak bisa mencium sama sekali aroma selain floral di perfume ini. Kayak aroma yang tadi dia bilang dia pakai pear, mandarin, blackcurrant-nya itu aku nggak dapet, aroma peppernya juga aku susah dapet gitu ya. Malah aku malah bisa ngecium malah lebih ke arah aroma floral dan juga musky yang kenceng, aroma yang lembut, nggak nyegrak yang kenceng, strong kemana-mana juga, tapi aromanya tuh kayak berwarna putih suci dan bikin penasaran gitu loh. Jadi aroma tebel-tebel dari perpaduan bunga-bungaannya itu dapat banget, tapi ini sama sekali nggak bikin pusing, sama sekali nggak ada tendensi untuk bikin pusing seperti, mungkin perfume yang aku bilang tadi si ini yang dia floralnya banyak, plus madu juga jadi pusing gitu. Kalau ini enggak. Jadi aromanya Kabotang Rose ini dia sama sekali nggak ada sweet-nya gitu-gitu, nggak ada. Ya ada sih, tapi sweet-nya tuh ya sweet bunga yang kayak masih bisa terbilang, soft banget gitu. Aromanya tuh ini lebih ke ibuan gitu, lebih ke ibuan. Kalau yang tadi mungkin aroma tante-tante, yang ini lebih ke ibuan yang lebih lembut, lebih, mengayomi gitu tipenya. Kalau yang tante-tante tadi tuh lebih kayak yang, wangi tante-tante Hebring gitu ya. Ya itu sih interpretasi aku ya, tapi interpretasi kita bisa berbeda-beda, tapi intinya adalah ya, kalau ngomongin perfume kan balik lagi ke selera, balik lagi juga ke pengalaman kita masing-masing terhadap aroma yang kita sedang hidup gitu. Jadi, ya yang pasti sih itu tadi, beberapa perfume di koleksiku yang ada aroma tuberose-nya atau bunga sedap malam yang bisa aku share kepada kalian. Mungkin kalian juga ada perfume-perfume lain yang kalian suka dan emang dia ada aroma tuberose atau mungkin malah tuberose yang lebih dominan gitu, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, oke? Yang pasti kalau misalnya kalian mau juga nyobain perfume-perfume yang tadi aku bahas, semoga aja sih masih ada di e-commerce, kalau ketemu linknya nanti aku taruhin di description box di bawah video ini, jadi kalian bisa cek sendiri di situ, oke? Yang pasti sekian dulu videoku kali ini, thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.